silong cijo na pamalinda Baik, kembali lagi saya menyapa kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat sore dan terima kasih atas partisipasi kita sudah tinggal bersama untuk melanjutkan misa pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Pastor Dedianus Pati PR yang sudah hadir dan mewakili rumpun keluarga. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak Pastor untuk hadir pada sore hari ini dalam perayaan Misa Arwah. Untuk itu, mari kita melanjutkan kegiatan kita untuk masuk dalam misa, dan kepada petugas liturgi kami persilakan. Sebagai lambung buka, puji syukur nomor 714. Yesus juru selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang menghirup Bapa-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan Engkau salib-Mu bagi orang yang sedih. Hiburlah hati umat-Mu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Yesus juru selamat kami, atas maut Kau menang. Perhatikanlah umat-Mu yang mengikut Bapa-Mu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umat-Mu. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu hapuskanlah kesalahanku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan cucilah aku dari dosaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini bersama dengan keluarga, rumpun keluarga Salmon Salama dan juga Bapak J mendoakan keselamatan jiwa dari saudara-saudari kita, kaum keluarga yang telah meninggal dunia. Bapak Lukas Lomo yang telah dipanggil Tuhan 25 tahun yang lalu. Ibu Katrina Kalimbuang dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Saudara Yani Bungga dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu. Saudara Robertus Lomo 11 tahun yang lalu. Dan Ibu Helena Lumba dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu. Kita semua sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita semua yang hadir pada saat ini bersama dengan keluarga tidak tahu sampai kapan saat atau waktu kita untuk kembali menghadap Bapa di surga. Tetapi satu hal yang pasti bahwa sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan masih mencintai kita. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, hendaklah kita selalu menaruh harapan kepada Tuhan yang adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kita percaya bahwa tanpa Tuhan kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Kita semua ada yang bisa bertemu satu dengan yang lain. Tempat ini tidak lain dan tidak bukan itu semua karena cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita, terlebih khusus kepada rumpun keluarga ini. Oleh karena itu bersama dengan keluarga kita menyatukan hati, kita mau berdoa untuk saudara-saudari, kaum keluarga yang telah mendahului kita. Semoga melalui doa-doa kita, mereka semua diampuni dari segala salah dan dosa mereka, dan boleh menikmati kebahagiaan surgawi yang telah Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita semua yang hadir saat ini juga sadar bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak pernah luput dari kesalahan karena kelemahan, kerapuhan, dan keterbatasan kita sebagai manusia. Oleh karena itu di awal perayaan ini, marilah dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun kepada Tuhan untuk segala salah dan dosa-dosa kita. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Mulia, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. 344.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus telah mengalami kematian seperti kami. Namun Engkau telah membangkitkannya pada hari ketiga. Dengan demikian Dia telah menghancurkan kuasa maut untuk memberikan hidup kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudari kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katrina Kalimbuang, Saudara Vianney Bongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba telah Engkau panggil pulang menghadap hadirat-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga Engkau sudi mengampuni akan segala salah dan dosa mereka, dan memberikan tempat yang layak bagi mereka di sisi kanan-Mu. Semoga tempat ini, rumah ini, sungguh-sungguh menjadi tempat kediaman yang nyaman bagi mereka. Mereka boleh berjumpa dengan Engkau, satu-satunya sumber kehidupan dan kekuatan kami. Dan kami mohon kekuatan iman bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Semoga melalui peristiwa iman ini dan mengenang akan kepergian saudara-saudari kami yang telah meninggal ini, keluarga semakin dikuatkan dan dimampukan untuk tetap percaya kepadamu. Keluarga selalu menaruh harapan bahwa hanya padamulah keluarga dan kami semua yang hadir pada saat ini diselamatkan. Saudara-saudari kami juga mengharapkan hidup bersama Engkau sendiri dalam kemuliaan surga. Maka kami mohon, terimalah mereka dalam kerajaan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Silakan dulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ulangan Mazmur refrein 185. 185.
Tulislah semangatku, mendengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu aku angkat jiwaku. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Kita bangkit berdiri. Haleluya 958. 958. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat pada pelitamu, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya, mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Selamat sore semua. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua seperti dikatakan di awal tadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Pertama-tama kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan. Siapa di antara saudara-saudari sekalian, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sudah tahu kapan dia meninggal? Angkat tangan supaya saya semua siap-siap datang lagi. Angkat tangan kalau sudah tahu. Kalau saya bilang besok sudah tinggal malam ini. Ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan masih mencintai saya dan juga Anda sekalian. Bukti cinta Tuhan kepada kita, Ia masih memberikan kesempatan, entah sampai kapan. Dan itu bukan tugas kita untuk mencari tahu. Kalau hari demi hari kita hanya mencari tahu kapan saya meninggal, pasti kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu hal yang luar biasa bahwa Tuhan masih mencintai kita, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Maka gunakanlah semua waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saya dan juga kepada saudara-saudari sekalian yang hadir saat ini, untuk pertama-tama bersyukur kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Ketika saya mengalami sakit, penyakit dan lain sebagainya, saya juga bersyukur karena melalui penderitaan atau sakit, penyakit yang saya alami, Tuhan ingin melihat sejauh mana saya tetap setia, sejauh mana saya tetap percaya kepada Tuhan yang adalah satu-satunya sumber kekuatan dan kehidupan umat manusia. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, maka kita gunakan kesempatan itu dengan baik. Selain kita percaya kepada Tuhan, kita juga tetap setia dalam menjalankan, melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kita diminta untuk pertama-tama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita buat dalam kehidupan kita. Jadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi, yang harus dan akan kita buat dalam kehidupan kita, baik di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di tempat kerja, atau di mana saja kita berada. Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan atas begitu besar kasih dan juga cinta Tuhan kepada kita. Meskipun seringkali dalam kehidupan kita, saya dan juga saudara-saudari sekalian, seringkali apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita buat dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga kita, sahabat kenalan kita, seringkali tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali jalan hidup kita berbeda atau kita lebih suka melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemauan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Tetapi suatu hal yang luar biasa, meskipun kita sekalian jatuh atau hidup dalam dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini Tuhan tetap mencintai kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya ketika kita berdosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita bangkit, kita bangun lagi, dan kita mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, cara-cara hidup kita yang lama untuk membaharui diri, untuk mau bersatu dengan Kristus, untuk membangun kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Kita percaya hanya pada Tuhanlah apa yang menjadi harapan dan juga cita-cita kita akan diberkati. Keluarga hari ini bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bersyukur di waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada mereka, kepada keluarga, rumpun keluarga ini, mereka juga masih mau mendoakan. Mereka juga masih mau mengingat akan saudara-saudari, orang-orang yang begitu penting berjasa dalam kehidupan mereka. Satu hal yang luar biasa, secara pribadi saya baru mengalami peristiwa seperti ini. Jenazah sudah dikuburkan dan dipindahkan ke rumah yang baru. Itu menandakan bahwa keluarga masih menaruh kepercayaan kepada Tuhan
bahwa hanya pada Tuhanlah anggota keluarga, saudara-saudari kita yang telah mendahului kita ini akan diberkati. Mereka akan tinggal di rumah yang baru dengan harapan supaya Tuhan memberikan kebahagiaan dan sukacita bagi mereka, karena mereka percaya melalui kesempatan dan waktu yang telah Tuhan berikan kepada mereka, entahkah 1 bulan, 1 tahun, ataupun berpuluh-puluh tahun mereka hidup bersama-sama dengan kita. Ada begitu banyak pengalaman-pengalaman indah, ada begitu banyak hal-hal baik yang telah mereka berikan, atau contoh-contoh baik yang telah mereka lakukan, mereka hidupi dalam kehidupan mereka selama bersama-sama dengan keluarga dan juga kita semua yang hadir pada saat ini. Harapan supaya apa yang menjadi hal yang baik yang telah saudara-saudari kita, Bapak Lukas, Ibu Katrina, Saudara Vianney, Saudara Robertus, dan juga Ibu Helena, pengalaman-pengalaman cinta yang telah mereka berikan, yang telah kita bagikan kepada mereka, sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi semangat bagi keluarga dan bagi kita semua untuk tetap setia terhadap iman kita, tetap setia pada kehendak Tuhan. Untuk pertama-tama dalam kehidupan ini, kita mendengarkan sabda Tuhan, kita meresapkan di dalam hati dan pikiran kita. Dan ketika kita mampu meresapkan sabda Tuhan itu, maka kita pun mampu untuk menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita buat dalam kehidupan kita. Satu hal yang indah dan juga pengalaman yang luar biasa, di mana keluarga boleh mengalami begitu besar kasih Allah bersama dengan keluarga, meskipun mereka sudah meninggal, ada yang 26 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, 12 tahun, 11 tahun, dan 9 tahun yang lalu. Tetapi cinta mereka, kebersamaan yang telah dialami, yang telah dihidupi bersama ketika mereka masih hidup bersama dengan kita, terlebih khusus keluarga, sungguh-sungguh membekas, sungguh-sungguh selalu menjadi kekuatan, menjadi semangat, dan juga menjadi kekuatan bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi cucu-cucu, untuk tetap setia dalam menjalani panggilan hidup mereka. Sebagai orang Katolik kita mempunyai tugas, pertama-tama untuk mendoakan juga saudara-saudari kita, anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Satu hal yang luar biasa, bahwa keluarga mendengarkan, mengamalkan sabda Tuhan itu. Mungkin dalam pengalaman, dalam peristiwa atau perjalanan kehidupan kita, ada begitu banyak orang yang ketika keluarga, ketika suami, orang tua, anak-anak telah meninggal, mereka tidak ingat lagi. Bahkan mendoakan pun tidak. Tetapi satu hal yang luar biasa, keluarga memberikan contoh dan teladan yang begitu baik. Sebagai orang Katolik, sebagai orang yang beriman, meskipun secara fisik mereka tidak lagi bisa bersama-sama dengan kita, mereka tidak lagi bisa membangun relasi dan komunikasi seperti saya dan Anda sekalian, tetapi cinta yang telah mereka tanamkan, mereka berikan selama mereka hidup bersama-sama dengan keluarga dan kita, sungguh-sungguh menjadi sesuatu yang berarti bagi keluarga untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia ini, dan Tuhan pula lah yang telah menyediakan tempat yang bahagia, yang layak, yang penuh dengan sukacita di dalam kerajaan surga. Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang melakukan kesalahan, saudara-saudari sekalian, tetapi Tuhan yang tidak bersalah rela mengorbankan dirinya, itu semua karena cintanya yang besar kepada saya dan juga kepada Anda sekalian. Dan bukti bahwa kita ingin membalas cinta Tuhan kepada kita, maka hendaklah dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, atau dengan teman-teman di masyarakat, di tempat kerja, hendaknya juga kita mampu untuk hidup sesuai dengan apa yang telah diteladankan atau dicontohkan oleh Tuhan selama menjalankan kehidupannya di dunia sebagai manusia. Dia mau mengasihi sesama tanpa memandang siapa dia. Dia mau untuk saling membantu yang berkekurangan, yang miskin, yang lemah, dan bahkan mendoakan orang-orang yang sakit dan lain sebagainya. Menjadi tugas kita juga sebagai putra dan putri Allah, saya dan juga Anda sekalian yang menyatakan diri sebagai putra dan putri Allah, maka hendaknya kehidupan kita hari demi hari selalu mencerminkan kehidupan yang telah Yesus hidupi sendiri.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih kaum keluarga, kebersamaan kita pada hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita, dan kita mau menyatukan hati pikiran kita untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah meninggal ini. Jadi apabila saudara-saudari kita ini mereka masih berada di api penyucian, maka melalui doa-doa kita, doa-doa keluarga, doa-doa kita semua yang hadir saat ini, perjalanan mereka menuju rumah Bapa semakin dimuluskan, diperlancar, sehingga mereka kelak layak dan pantas untuk boleh berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Kita semua sebagai orang beriman diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati perjamuan surgawi yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau siapa mau hidup bahagia, mau mengalami kebahagiaan bersama dengan Bapa di surga, sederhana. Maka hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan sesuai dengan saya dan juga kita semua mau. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Kristus bukanlah satu hal yang mudah. Membutuhkan begitu banyak pengorbanan, tenaga, perasaan kita supaya kita sungguh-sungguh pantas dan layak disebut sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu, bersama dengan keluarga, rumpun keluarga, Salmon Salama, dan juga Bapak Jenny, kita mendoakan saudara-saudari kita ini, semoga mereka yang telah mengakui dan telah bersatu dengan kita dalam gereja yang kudus, sungguh-sungguh juga boleh mendapatkan tempat yang layak yang telah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kita juga dalam kehidupan kita yang masih bersyarat di dunia ini, keluarga, saya dan juga Anda sekalian, yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankan kehidupan kita. Marilah hari demi hari, dalam kelemahan, dalam keterbatasan kita sebagai manusia, kita selalu berusaha untuk membaharui diri. Bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini mau mengungkapkan atau mau memberikan pesan kepada kita supaya kita selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan, saat, dan waktu itu akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan saya dan juga Anda sekalian akan mengalami pengalaman atau mendapatkan giliran untuk kembali kepada Bapa di surga. Karena seperti dikatakan dalam Injil tadi, kalau seandainya Tuhan rumah tahu kapan pencuri akan datang, pasti dia akan berjaga-jaga. Tetapi karena dia tidak tahu kapan pencuri itu datang, maka dia akan selalu berjaga-jaga sepanjang hari, sepanjang hidupnya. Hal itu juga merupakan suatu hal yang hendaknya dan harus kita buat sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah. Hendaklah hari demi hari dalam waktu-waktu kehidupan kita ini, kita selalu berusaha untuk berjaga-jaga. Karena kita tahu, sehingga ketika kita mampu untuk setia kepada Kristus, mampu setia kepada Tuhan, sehingga kapanpun itu, hari ini, besok, lusa, ataupun bulan depan, tahun depan, kita dipanggil Tuhan, kita berada dalam situasi yang siap. Saya siap untuk kembali kepada kehidupan yang kekal, kepada kehidupan yang sesungguhnya, yang telah Tuhan janjikan untuk boleh menikmati kebahagiaan surgawi. Sehingga saudara-saudari kaum keluarga yang terkasih, kita berdoa semoga kita semua yang hadir pada saat ini, terlebih khusus kaum keluarga, selalu dan senantiasa diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk tetap percaya kepada Kristus, diberikan pengharapan akan keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita, dan juga diberikan kemampuan pertama-tama untuk setia kepada Tuhan, untuk setia terhadap tugas-tugas panggilan hidup yang telah dipercayakan kepada Anda sekalian, dengan selalu berharap bahwa hanya pada Tuhanlah kita dapat memperoleh kekuatan, kita dapat memperoleh kebahagiaan, dan kelak kita semua akan diselamatkan. Kita berdoa secara khusus untuk saudara-saudari kita ini, semoga melalui doa-doa kita, doa-doa keluarga, hari ini mereka sungguh-sungguh berbahagia, mereka sungguh-sungguh senang karena melihat kita semua, terlebih khusus kaum keluarga, masih mengenang dan bahkan mengingat mereka. Mereka merasa bahagia karena keluarga tidak melupakan mereka dan kita semua. Sehingga mereka juga kelak akan menjadi pendoa-pendoa bagi kita semua, terlebih khusus bagi kaum keluarga yang ditinggalkan, yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini.
Maka kita berdoa pula semoga keluarga dan juga kita semua, saudara-saudara yang terkasih, hari demi hari dalam kehidupan kita setiap hari, kita semakin dimampukan, dikuatkan dan dimantapkan iman, kepercayaan dan harapan kita akan kasih Kristus sendiri. Kita berdoa juga semoga hari ini sungguh-sungguh merupakan hari yang penuh kebahagiaan dan sukacita bagi keluarga, karena boleh mendoakan saudara-saudari kaum keluarga yang telah mendahului kita, dan juga sukacita bagi kita semua karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Kita berdoa semoga kehidupan kita dan keluarga hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu berada dalam bimbingan, tuntunan, dan juga pemeliharaan kasih Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Aku percaya Saudara-saudari terkasih, Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Maka percaya akan sabda Tuhan ini, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Saudara Vianney Pongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba telah menerima benih kehidupan kekal dalam pembaptisan. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik menyatukan mereka dalam kemuliaan persekutuan Allah Tritunggal dan persekutuan para kudus di surga. Kami mohon. Semoga Allah Bapa yang Maha Baik membangkitkan saudara-saudari kita ini untuk hidup kekal dan menerima mereka dalam perjamuan kudus surgawi, sebab selama hidup mereka sungguh rindu untuk turut serta dalam Ekaristi yang diberikan oleh Kristus sendiri. Kami mohon. Semoga Bapa yang penuh belas kasih melimpahkan kerahimannya bagi saudara-saudari kita yang telah meninggal ini. Semoga Bapa mengampuni segala dosa-dosa mereka dan menerima mereka bersama-sama dengan semua orang kudus dalam kerajaan surga. Kami mohon. Selama hidupnya, saudara-saudari kita yang telah meninggal ini telah berusaha untuk setia mengikuti Yesus Kristus dan menjadi saksi-saksinya bagi dunia. Semoga Allah Bapa pun meneguhkan saudara-saudari kita ini untuk tetap boleh bersatu dengan Allah sendiri, dan kita semua yang masih bersiara di dunia ini tetap setia pada Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Kami mohon. Kita berdoa untuk kaum keluarga, semoga dalam kehidupan setiap hari Allah senantiasa menjaga, melindungi, menaungi perjalanan kehidupan keluarga, sehingga apapun yang menjadi harapan cita-cita keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan semoga melalui peristiwa iman ini, keluarga semakin dikuatkan dan dimampukan untuk tetap setia dan percaya kepada Kristus. Kami mohon. Kita juga berdoa untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami.
Terima kasih ya Bapa untuk rahmat kehidupan dan juga waktu serta kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk boleh menikmati kehidupan di dunia ini. Semoga hari demi hari kami sungguh-sungguh mampu untuk mendengarkan, mengamalkan dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kelak ketika waktu kami tiba, kami siap untuk kembali ke pangkuan-Mu yang satu-satunya sumber kekuatan, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Berkatilah kami semoga dalam persiaran hidup di dunia ini, kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk percaya bahwa Engkau selalu menyertai perjalanan kehidupan kami di saat kami mengalami pengalaman suka maupun duka. Kami mohon. Allah Bapa di surga, tumpuan hidup kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami, khususnya bagi keselamatan jiwa dari saudara-saudari kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalimbuang, Saudara Vianney Bongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba yang telah mendahului kami. Kuatkanlah mereka, ampunilah akan segala salah dan dosa mereka, dan berikanlah tempat yang layak di sisi kanan-Mu dalam surga. Kami percaya bahwa dalam Dikau kami takkan dikecewakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, ujian persiapan persembahan. Sebagai persembahan puji syukur nomor 378. Ya Tuhan aku, satukan diriku di dalam putra-Mu dan kurban salibnya. Di
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan kami dalam rupa roti dan anggur ini. Kami mempersembahkannya kepadamu demi keselamatan abadi bagi saudara-saudari kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katerina Kalingguang, Saudara Vianney Bunga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Demi darah Kristus yang tertumpah untuk keselamatan kami, sudilah Engkau mengampuni dosa-dosa dari saudara-saudari kami ini, dan terimalah mereka dalam kerajaan surga bersama semua orang kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam Dia tercipta bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang telah Engkau sediakan. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, bersedialah tempat kediaman kekal yang telah Engkau sediakan dalam kerajaan-Mu. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgahsana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 388. Tuhan
bersegala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Lebih khususnya Bapa, pada kesempatan yang indah ini, kami mengingat akan saudara-saudari kami, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katrina Kalimbuang, Saudara Pianei Bongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba yang telah Engkau panggil pulang menghadap akhirat. Semoga Engkau memberikan tempat yang layak dan bahagia bagi saudara-saudari kami ini. Kami juga berdoa untuk semua sahabat kenalan kami, kaum keluarga kami, dimanapun berada yang telah mendahului kami. Semoga kasih dan kemurahan-Mu selalu dan sudi mengampuni akan segala salah dan dosa mereka, dan mereka semua bersama dengan saudara-saudari kami yang kami doakan pada saat ini boleh menikmati perjamuan abadi yang Engkau sediakan bagi kami semua. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan semua doa-doa, harapan dan permohonan kita. Terlebih khusus doa-doa kita untuk mendoakan keselamatan jiwa dari saudara-saudari kita ini. Kesatukan bersama dengan keluarga dengan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, berkatalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti dalam surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Syukur nomor 409. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari sekalian yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus menghantar kita semua sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Syukur nomor 424. Yesus
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhanku, dengarkanlah suaraku. Aku berharap akan Tuhan, hatiku mengharapkan firman-Nya. Hendaklah telingamu menaruh perhatian kepada deritan doaku. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa yang kekal dan kuasa, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kami percaya bahwa Putramu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka kami percayakan saudara-saudari kami ini, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katrina Kalimbuang, Saudara Piane Gongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba ke dalam tangan-Mu yang kudus. Teguhkanlah kami bahwa hamba-hamba-Mu yang telah berpulang ini juga akan Kau bangkitkan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Bukalah pintu surga bagi mereka dan perkenankanlah mereka berbahagia bersama para kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita akan memberkati saudara-saudari kita yang telah meninggal ini. Pada saat mereka dimakamkan dulu, mereka telah diberkati dan kini mereka akan pindah ke rumah kediaman amali mereka yang baru. Semoga tempat ini sungguh-sungguh menjadi rumah yang membawa kebahagiaan bagi mereka, dan karena doa-doa, usaha-usaha pengorbanan keluarga yang mencintai mereka, Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa-doa harapan-harapan keluarga. Lebih khusus Tuhan mengampuni akan segala salah dan dosa dari saudara-saudari kita yang telah meninggal ini. Oleh karena itu, sebelum mereka dipindahkan jenazah mereka atau dipindahkan ke rumah yang baru, ke tempat yang baru, kita mohon berkat Tuhan supaya Tuhan, karena doa-doa dan harapan-harapan, permohonan-permohonan kita, Tuhan sudi mendengarkan, mengabulkan apa yang menjadi harapan-harapan keluarga kita semua. Tetapi saudara-saudari kita ini boleh mendapatkan kebahagiaan surgawi, boleh menikmati perjamuan surgawi bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, marilah kita berdoa untuk saudara-saudari kita ini. Allah, Bapa sumber kerinduan umat beriman, Engkau senantiasa mencintai kami sehabis-habisnya. Melalui Yesus Kristus Putramu, kami akan memindahkan saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil pulang ke hadirat-Mu, Bapak Lukas Lomo, Ibu Katrina Kalimbuang, Saudara Piani Gongga, Saudara Robertus Lomo, dan Ibu Helena Rumba ke tempat atau ke rumah mereka yang baru. Kami serahkan mereka pada perlindungan-Mu sendiri. Jagailah mereka senantiasa, dan kuatkanlah kami pula bersama dengan keluarga dan semua orang yang mengasihi mereka, agar dapat menjaga dan merawatnya serta melanjutkan tugas hidup kami di dunia ini dengan penuh pengharapan dan sukacita, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami.
Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah membangkitkan Putra-Mu Yesus Kristus setelah Dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Maka kami mohon, pandanglah kini hamba-hamba-Mu yang sekarang akan kami serahkan di pemakaman mereka yang baru. Kuduskanlah tempat atau rumah pemakaman ini dengan berkat Roh-Mu, agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Engkau membangkitkan mereka bersama Kristus Putra-Mu, dan mereka Kau kumpulkan bersama dengan semua orang yang telah mendahuluinya di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Semoga saudara-saudari kita yang terkasih diperkenankan masuk ke rumah Bapa, karena melalui pembaptisan yang mereka terima, mereka telah menjadi anak Allah. Maka marilah kita berdoa kepada Tuhan. Semoga Allah yang Maha Rahim menyatukan saudara-saudari kita ini dalam kerajaan surga untuk menikmati perjamuan abadi bersama para kudus. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudari kita ini. Semoga keluarganya senantiasa menghormati saudara-saudari kita yang telah meninggal, dan mereka pun diberkati Allah untuk meneruskan persiaran hidup mereka di dunia ini. Dan semoga kita ditinggalkan di dunia ini, yang ditinggalkan di dunia ini, yang masih bersiaran, kelak boleh bertemu kembali dengan saudara-saudari kita ini dalam kerajaan surga. Karena di sanalah segala harapan dan sukacita hidup kita akan mencapai kepenuhan. Serta kita semua yang hadir di sini, semoga hari demi hari kita semakin dikuatkan, semakin mampu menjunjung tinggi persaudaraan yang diikat dalam Ekaristi Kudus yang tidak dapat diputuskan oleh kematian. Dan juga semoga seluruh umat Allah, semua anggota umat Allah memberikan kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkorban. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Jadi kaum keluarga yang terkasih, terima kasih untuk segala kebaikan, doa-doa, harapan-harapan dari keluarga. Keluarga masih mengenang kembali anggota keluarga, bapak, mama, opa, oma, serta anak-anak serta cucu yang telah menghadap hadirat Tuhan. Ini keluarga bersama-sama menyatukan hati dan bahkan menyediakan tempat atau rumah yang baru bagi mereka. Secara fisik mereka tidak ada bersama-sama dengan kita, tetapi mereka berbahagia. Mereka mengalami sukacita yang begitu besar karena Anda sekalian masih mengenang, masih mengingat mereka dengan peristiwa ini. Semoga ini menjadi satu hal yang baik, menjadi suatu bukti cinta kita kepada Allah lewat tindakan-tindakan nyata yang kita buat dengan sesama yang ada di sekitar kita, terhadap anggota keluarga, terhadap saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Semoga rumah yang baru ini membawa mereka, menghantar mereka untuk boleh sampai kepada Bapa di surga, dan mereka boleh menikmati perjamuan abadi yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Dan keluarga serta kita semua diberikan kekuatan iman dan juga kepercayaan, keteguhan agar kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu hadir untuk menguatkan, memberkati kita semua sampai akhir zaman. Saya dipersilakan kepada keluarga untuk memindahkan anggota keluarganya ke rumah yang baru.
yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara-saudari kita ini ke hadiratnya sendiri. Jenazah dari saudara-saudari kita ini akan ditempatkan di tempat yang baru, sebab kita akan senantiasa merawatnya lebih dekat lagi. Kita percaya bahwa Kristus akan mengubah badan menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus telah bersabda, setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membagikannya pada akhir zaman. Maka beristirahatlah di tempat yang baru ini dalam damai Tuhan. Nyala penapan. Pasya mo yasan, ikaw niya kasi. Digembok, jadi pintu kuburnya digembok. Saudara-saudari yang terkasih, kaum keluarga, saudara-saudari kita yang telah meninggal, telah dipindahkan ke rumah yang baru, kita berdoa semoga keluarga juga selalu diberikan kekuatan, tapi juga selalu menjaga merawat rumah ini bagi mereka, dan juga dalam hati pikiran kita setiap hari kita selalu mendoakan mereka agar kelak mereka juga menjadi pendoa-pendoa bagi kita semua yang masih bersyariat dunia ini, karena kelak kita juga akan berjumpa dengan mereka dalam kerajaan surga bersama Bapa sendiri. Maka marilah kita mohon berkat Tuhan untuk perjalanan kehidupan kita dan keluarga di tempat ini. Tuhan bersamamu. Tuhan, berilah saudara-saudari kami ini istirahat yang kekal, dan sinarilah mereka dengan cahaya abadi. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan, dan semoga kita semua senantiasa dalam kehidupan kita setiap hari, keluarga-keluarga kita, usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan, harapan dan cita-cita kita selalu dan senantiasa
dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, rangkaian upacara pemakaman atau pemindahan jenazah dari saudara-saudari kita yang telah meninggal ini ke rumah mereka yang baru sudah selesai. Mari kita pergi membawa damai dan kasih Tuhan. Baik, demikianlah acara kita pada sore hari ini, acara pemindahan makam keluarga kita ke tempat makam yang baru, dan kepada Bapak Pastor yang sudah memimpin kami ucapkan banyak terima kasih. Dan demikianlah juga seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Langsung melepas makan. Nanti lambat sini. Keluar dulu. Ada cetik slek. Pamalik-liknya ambil pelan. Syuting kok ya. Jadi kenang-kenangan. Dari pertama YouTube. YouTube apa YouTube sudah? Ya. Melo-meloi. Meloleh Indonesia lah. Sampai anak cucu akan melihatnya. Sami Malik gitu lah. Jadi demikianlah kegiatan pemindahan tulang belulang dari kelima almarhum pada saat ini, guys. Oke.